Halo Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim di Tribun News Style di akhir pekan seperti ini ya. Dan enaknya kalau akhir pekan gini emang kita liburan bareng keluarga gitu ya. Naik mobil, naik bus, atau naik kereta, naik pesawat ke suatu tempat biar kita merefresh otak kita, kayak gitu ya Tribuners. Tapi sekarang Hakim nggak bakal kasih tahu kamu ya gimana sih cara berlibur, gimana memilih tempat liburan yang baik, apa rekomendasi Hakim untuk liburan kamu di akhir pekan bersama keluarga. No, sekarang Hakim pengen ngasih tahu ke teman-teman semuanya tentang merawat transportasi yang biasanya dibuat untuk liburan, yaitu mobil. Karena biasanya kan orang-orang yang sibuk banget, super sibuk, yang tiap hari ngantor dari jam 7 sampai jam 5, jam 8 sampai jam berapa tuh kalau jam 8 sampai jam 6 gitu ya. Itu pasti jam 8 sampai jam 4 dong ya. Jam 6, 2 jam, 10 jam dong. Ntar siapa yang nombokin gajinya? Gue. Nggak mungkin ya guys ya. Maksud Hakim buat para pekerja kantoran lah ya, intinya yang sibuk setiap hari ke kantor, biasanya sulit banget untuk meluangkan waktu pergi ke bengkel untuk melakukan perawatan mobil mereka. Dan sekarang Hakim bakal bagi-bagi tips buat kamu cara merawat mobil dengan baik tanpa harus pergi ke bengkel, hanya dari rumah saja. Yang pertama, kamu harus memeriksa ketinggian air radiator nih Tribuners. Jadi langkah pertama ini bisa kamu lakukan ketika kamu memeriksa air radiator coolant pada tangki atau tangki cadangan di dalam mobil. Nah, pemeriksaan ini juga perlu kamu lakukan secara berkala, bukan cuma sekali dua kali aja gitu ya. Kalau misalnya air radiatornya kurang, itu bakal menyebabkan mesin kamu menjadi overheat. Dan juga kamu harus menambahkan air radiator coolant ketika mesin atau air radiatornya itu kurang untuk kualitas mesin yang lebih baik, dan disarankan untuk memasukkan atau menggunakan air radiator coolant yang asli, yang resmi gitu, yang ada merek-mereknya gitu. Jangan yang abal-abal, karena ini untuk mesin gitu ya, karena mesin tuh sangat sensitif banget. Jadi buat kamu yang punya mobil dan pengen memeliharanya dengan baik di rumah, bisa memeriksa ketinggian air radiator, dan kalau habis bisa menggunakan air radiator yang resmi atau yang sudah terjamin kualitasnya. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa memeriksa ketinggian oli nih Tribuners. Jadi langkah yang kedua ini dilakukan ketika kita udah memeriksa yang pertama tadi air radiator, habis itu kita bisa cek oli. Nah, usahakan ketinggian oli itu berada pada batasan yang wajar dan tidak berlebihan. Kamu bisa mengecek ketinggian oli ini dengan dua cara. Yang pertama, itu bisa melalui mesin mobil, melalui layar. Dan juga cara yang kedua, kamu bisa memasukkan stick cek oli yang kayak kecil gitu, yang kayak jiting. Nggak tahu ya namanya apa, mungkin itu jiting, bukan ya, itu kayak besi gitu. Dimasukkan ke dalam itu untuk mengecek berapa ketinggian oli yang ada di mesin mobil kamu. Kalau misalnya oli di dalam mobil kamu itu terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan, itu juga bakal mempengaruhi performa mobil kamu, mesin kamu menjadi tidak sehat. Bahkan itu bisa menyebabkan kebocoran oli sampai kerusakan bagian dalam mesin. Jadi nggak lucu banget ya kalau misalnya kamu mau liburan jauh sama keluarga kamu, tiba-tiba ada kebocoran oli di tengah-tengah jalan. Itu harus dihindari dengan memeriksa ketinggian oli secara rutin. Kemudian yang keempat, bisa mengecek minyak power steering. Ini cara yang ketiga, itu dikhususkan buat kamu yang mobilnya sudah mempunyai fitur power steering tipe hidrolik gitu ya. Karena ada beberapa mobil itu yang belum memiliki fitur power steering yang tipenya hidrolik. Caranya cukup mudah. Kalau misalnya kamu punya tipe mobil yang steeringnya seperti ini, kamu bisa melihat batas minimum dan juga maksimum yang berada pada tangki penampungan minyak power steering. Ini sama kayak air radiator, sama juga kayak oli. Kita ngecek minyaknya itu di dalam mesin mobil gitu Tribuners. Dan cara yang terakhir, itu kamu bisa memeriksa ketinggian minyak rem. Jadi selain radiator, selain oli dan juga minyak power steering, kamu juga harus rajin-rajin mengecek minyak rem. Karena ini di langkah terakhir ya, yang bisa digunakan atau diaplikasikan di rumah, itu kamu bisa mengeceknya biar mobil kamu menjadi lebih optimal saat ngerem nanti gitu kan. Nggak lucu juga kalau tiba-tiba remnya nggak mempan gitu ya. Kamu bisa memastikan ketinggian minyak itu pada batas maksimum. Bisa menggunakan juga minyak rem yang sudah direkomendasikan oleh para ahli di bidang otomotif, dan pastinya juga resmi ya, kayak air coolant tadi. Kalau misalnya batas minimum ada di batas
batas minimum dan juga lampu indikator kamu menyala, itu tandanya kamu harus segera menghubungi pihak bengkel resmi dari mobil kamu. Karena kalau misalnya ketinggian minyak rem ini sudah melampaui batas, itu bakal ngebikin kamu itu menjadi lebih banyak banget gitu ya PR-nya. Nah, mungkin ini aja ya Tribuners yang bisa Hakim sampaikan buat kamu. Semoga Hakim bisa ketemu kamu lagi di lain kesempatan dan kami akan kembali lagi bersama kamu. Sampai jumpa.